Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini Aka ditemuin sosok di pantai selatan. Kira-kira sosok seperti apa? Dan apakah Aka mendapat wejangan dari sosok itu? Cari tahu di bagian ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke bagian ini, yuk kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Akhirnya, liburan semester tiba. Rencana sejak lama liburan ke pantai selatan pun terlaksana. Aku, Denny, Indri, Fiona, dan Tania berangkat dari kantor naik Pajero Fiona. Kami menuju kosan Joko, tempat anak-anak yang lain berkumpul. Sampai di kosan, Joko, Opik, Dadan, Intan, Erni, Maya, dan Iren. Entah mengapa, Iren mau ikut, padahal ketika diajak Intan menolak. Dan mereka naik mobil Avanza. Kami pun langsung berangkat. Singkat cerita, setelah beberapa jam perjalanan dan 2 kali istirahat, kami sampai di lokasi wisata. Tania, di mana rumah teman kamu? Yana tuh, kataku. Sebentar kak, aku telepon dulu Yana, kata Tania. Tania menelpon Yana dan tak lama Yana datang naik motornya dan memberi isyarat mengikutinya. Lalu kami pergi mengikuti Yana dan 10 menit kami sampai di sebuah rumah. Kami turun. Yana mempersilahkan kami masuk ke rumah. Tania menelpon Yana dan tak lama Yana datang naik motornya dan memberi isyarat mengikutinya. Lalu kami pergi mengikuti Yana dan 10 menit kami sampai di sebuah rumah. Kami turun. Yana mempersilahkan kami masuk ke rumah. Di dalam rumah ada bapak dan ibu Yana. Kami berkenalan dan mengobrol santai. Ternyata rumah yang akan kami pakai menginap bukan yang ini, tapi terhalang 4 rumah. Yana mengajak rumah yang akan kami pakai, dan ternyata ada 2 rumah yang akan kami pakai milik orang tua Yana dan pamannya yang tidak dipakai karena pamannya Yana kerja di ibu kota. Dan rumah ini sering disewakan. Opik, Erni, Dadan, Joko, Intan, Iren, Erni, dan Maya menginap di rumah yang lebih besar. Aku, Fiona, Tania, Denny, dan Indri di rumah yang agak kecil. Teman-teman seperti tak ada capeknya ya. Mereka langsung menuju laut, menunggu matahari terbenam. Sedangkan aku memilih tidur. Aku tertidur di kursi ruang tamu. Dan aku bermimpi ada cewek cantik menghampiriku, mengajak berjalan-jalan. Mula-mula di pinggir pantai, lalu berjalan menuju tengah laut. Anehnya, kami berjalan seperti mengambang di atas air. Dari kejauhan tampak seperti benteng kerajaan yang sangat luas. Belum sampai aku mendekati kerajaan itu, basah. Kenapa wajahku seperti basah? Kenapa mimpi ini seperti nyata? Apa cipratan ombak menerpa wajahku? Aku membuka mata. Kulihat wajah yang ngeselin. Tania cengar-cengir nyipratin muka aku pakai air dari gelas. Bangun, mau piknik apa pindah tidur? Mau lempar kamu ke laut? Ih, kakak jahat. Nih yang jahat, kataku sambil menarik Tania dan menggelitik sampai perutnya. Tania berusaha lepas, tapi terus kuserang sampai dia berteriak minta ampun, tak kuat menahan geli. Aku berhenti menggelitik Tania. Kakak jahat, geli tahu. Biarin, emang enak. Kasih kak, sama adek kok gitu. Biarin, masa orang tidur dicipratin air? Liburan malah tidur. Awas ya, kalau kamu tidur nanti aku gelitikin sampai kurus. Ih jahat. Denny kemana? Sama Indri dan yang lain beli ikan buat ikan bakar. Nah, yang ini kenapa ditinggal? Nggak mau ikut ah, males, mending gangguin kakak jahat. Tak lama Denny datang dengan Indri, membawa belanjaan yang dibawa oleh Yana. Tuh, pacar kamu datang. Ih,
Bukan, cuma temen tapi mesra ya. Kakak nakal. Kakak, nanti kita bakar ikan sambil nyanyi-nyanyi ya. Tuh, Joko bawa gitar. Emang kakak bisa nyanyi? Orang batuk aja fals. Bisa lah, bisa bikin orang tutup telinga kalau aku nyanyi. Tiba-tiba ada kakek-kakek datang menghampiri kami. Aku heran. Aku tidak melihat kedatangannya dan kulihat sudah ada dekat halaman. Punten, tiasa ngiring calik palih dia, kata kakek itu. Mangga masuk aja ke dalam Aki, kataku. Tesawios di dia weh, kata kakek itu. Aku menghampiri kakek itu duduk di sampingnya mengeluarkan rokok kretekku. Fiona ikut duduk di sampingku. Aku meminta Tania membuat kopi dan tumben Tania mau disuruh olehku. Aku heran, kakek ini memiliki aura begitu kuat. Aki, ini rokona. Nuhun, Aki sudah tidak ngarokok. Punten, Ari Aki mau ke mana? Ada perlu apa? Aki hoyong ngiring ka Ujang. Kakek ingin ikut kamu. Ujang itu panggilan ke anak muda ya, Ujang, kata kakek itu. Aku heran, kenapa kakek itu ingin ikut denganku. Kupandang kakek itu. Astaga, aku baru sadar. Pakaian kakek itu seperti pakaian zaman dulu. Aura hitam kakek itu begitu kuat. Tania memberikan kopi hitam 2 gelas dan terlihat panas karena terlihat uap air mengebul dari gelas. Aku berikan segelas ke kakek dan satu lagi kutarik ke arahku. Tapi aneh, gelas itu tak terasa panas. Siapa kakek itu sampai memiliki kekuatan sebesar ini? Aku tahu bukan aku saja yang merasakan hawa tak enak. Fiona menggenggam tanganku keras. Kakek itu menoleh ke arahku. Kulihat matanya. Mata kakek itu. Mata kakek itu berwarna merah membara seperti bola api terbakar dan mengeluarkan cahaya. Aku merasakan merinding, sangat merinding. Cepat kusuruh Tania dan Fiona masuk ke dalam rumah. Ketika Fiona dan Tania sudah dalam rumah, aku melangkah menjauh dari rumah. Sosok kakek itu mengikutiku dan sosok kakek itu melayang mengambang beberapa senti dari tanah mengikuti hingga aku tak bisa bergerak. Jangan takut, kakek tidak ada niat jelek. Kakek ingin mengikuti kamu. Kakek ingin pulang, tapi tidak tahu jalan pulang. Kalau kamu butuh bantuan, panggil Aki. Lalu kakek itu membisikkan namanya dan mantra pemanggil. Dan tiba-tiba terdengar suara angin kencang dan guntur menggelegar. Dan kemudian tubuh kakek itu hilang tak berbekas. Aku jatuh terduduk. Aku mengumpulkan kesadaranku. Makhluk apa sebenarnya kakek itu? Aura kekuatannya begitu kuat. Akhirnya aku mampu berdiri dan melangkah ke dalam rumah. Di dalam rumah, aku diberondong berbagai pertanyaan dari Danny, Indri, Tania, Fiona, dan Yana. Tapi aku hanya bisa terdiam. Fiona memberiku air minum. Aku pun minum. Tak lama terdengar Joko dan teman-teman memanggil dari luar rumah untuk acara bakar ikan. Kami keluar rumah dan menyiapkan peralatan, lalu membakar ikan. Suasana mencair seperti tidak ada kejadian mengerikan sebelumnya. Gurauan dan canda mengisi acara bakar ikan, membuat suasana menjadi gembira. Selesai bakar ikan, kami membuat api unggun sambil bernyanyi, diiringi petikan gitar. Tak lama, mulai Joko dengan Ernie berdebat dan seperti biasa yang lainnya mengompori. Tapi kali ini beda, Joko dikompori Intan dan Maya, sedangkan Ernie oleh Tania. Hebatnya, Tania bisa mementahkan serangan Joko CS dengan kata-kata dan bahasa tengilnya yang tak mampu dilawan Intan, Maya, dan Joko. Seolah Tania adalah alien dari planet lain mengalahkan predator. Beres debat tak bermutu dan tak jelas, tapi bisa bikin yang mendengar tertawa. Giliran tembak-tembakan pertama.
Opik menembak Intan dengan puisi cintanya dengan tema Romeo dan Juliet. Biasanya Intan yang jaim dan malu-malu cicak ya. Kali ini meleleh karena puisi Opik hasil contekan di internet. Apa mungkin karena Intan berdiri terlalu dekat api unggun, jadi gampang meleleh? Atau tembakan Opik tepat kena jantung hati Intan yang membuat Intan kelepek-kelepek. Giliran kedua, Dadan menembak Maya. Amunisinya lagu cinta yang aku dan lainnya tak tahu siapa penyanyi aslinya dan siapa pengarangnya. Bahkan ketika aku coba iringi pakai gitar nada dasar di C kolonel, aku bilang tak ada nada C kolonel, adanya C mayor. Dadan bilang kolonel lebih tinggi dari mayor. Akhirnya aku iringi saja dengan tepuk tangan yang tak pakai nada dasar. Paham gak kolonel sama mayor? Oke, lanjut. Sepertinya lagu Dadan tak begitu berpengaruh, tapi kado HP yang S-nya sampai 7 bikin Maya kelepek-kelepek dan menerima Dadan dengan catatan dilarang nyanyi lagi. Otomatis tinggal Tania, Yana dan Iren yang tak berpasangan. Segera semuanya mencomblangi Tania Tengil 100% dengan Yana 100%. Cupu, tapi sulit karena kata-kata kami tak mempan pada Tania yang seperti terbuat dari baja tebal, kebal, dari segala comblangan bahkan bulian. Kini comblangan beralih pada Iren. Ada yang mau comblangi dengan turis bule di Bali. Padahal saat ini kan bukan di Bali. Bahkan Intan pengen nyomblangi dengan tukang asin yang kata Intan sangat mirip Stephen William versi Afrikanya. Setelah lama dibully, Iren melemparkan bola panas kepadaku. Iren hanya dicomblangin kepadaku dan rela menjadi kedua. Serangan mendadak ini buatku terdiam. Dan yang ngeselin, Tania mendukung asal Iren ngasih jatah uang. Wani piro? Tania bilang. Aku tahu Fiona agak marah, berasa pegangan tangannya ke tanganku yang asalnya lembut menjadi mengencangkan. Biar tensi menurun, ku peluk Fiona sambil bilang, enggak lah, hatiku hanya untuk Fiona seorang. Tapi kembali Iren menyerang aku untuk bilang gak ada rasa pada dirinya dengan memandang matanya dari dekat. Untunglah. Fiona bijaksana dan berkata, gak usah diteruskan, dan mengecup lembut pipiku. Dan mumpung jauh dari Tania, ku kecup lembut kening Fiona. Yes, akhirnya berhasil. Tanpa gangguan dan kulihat Iren menundukkan kepala. Karena hari sudah malam, kami kembali ke rumah yang kami tempati. Sebelum tidur, Fiona memelukku sambil berbisik, awas kalau macam-macam sama Iren. Dan cubitan super dahsyat mendarat di perutku. Fiona, Tania, dan Indri tidur di kamar. Karena aku belum ngantuk, aku duduk di depan rumah sambil memandang laut dan mendengar deburan ombak. Denny dan Yana menyusul duduk denganku. Dari kejauhan datang seorang bapak berumur kurang lebih 60 tahunan. Yana mengenal bapak itu sebagai juru kunci tempat ini yang dipanggil Pak Kuncen. Pak Kuncen menghampiri kami dan diajak duduk ngobrol bersama kami. Yana ke dalam menyeduh kopi dan memberikan kepada kami dan Pak Kuncen. Adik-adik dari mana? Kata Pak Kuncen. Kami dari kota, Pak. Liburan di sini. Adik orang tuanya dari daerah mana? Campuran, Pak, Jawa sama Sunda. Garis keturunan adik bagus. Sampai yang di sini pengen ngikut. Dan ada yang manggil adek, kata Pak Kuncen. Yang bener, Pak. Bener. Selama Bapak jadi juru kunci di sini, banyak orang bertapa, semedi di sana, mengiar pusaka dan sebagainya. Anehnya, yang diinginkan mereka malah memilih adek, kata Pak Kuncen. Yang mana ya, Pak? Aku kok nggak tahu, kataku. Adek nggak perlu pura-pura. Sosok kakek yang datang ke adek adalah sosok pemilik ilmu Batara Karang yang hidup ratusan tahun lalu. Banyak yang datang tapa dan semedi ingin memilikinya, kata Pak Kuncen. Berarti sama dengan yang dimiliki Bapak, kecuali milik Bapak perempuan, kataku. Pak Kuncen terdiam sejenak. Adek ini mungkin orang yang diramalkan kakek saya, kata Pak Kuncen. Ramalan apa? Apa benar aku orang yang diramalkan kakek, Pak Kuncen? Apa isi ramalan itu? Ramalan apa, Pak? Semoga jangan yang buruk, kataku. Ah, cuma ramalan biasa.
Kakek bilang gak usah ditarik, gak usah diminta. Nanti pusaka ini memilih pada siapa dia ingin ikut dan orangnya masih muda, kata Pak Kuncen. Tapi aku gak ingin jujur, penasaran, ingin tahu. Tapi aku belum sanggup, keritipan. Aku merasa belum mampu mengendalikan diri, takut menyalahgunakannya, kataku. Nah, itulah adik, alasan dia ingin ikut karena adik gak menginginkannya. Beda dengan mereka yang tapa, semedi, mereka punya maksud buruk. Ada yang ingin untuk kedikjayaan, ada yang ingin untuk kekayaan, penjagaan, dan ada yang ingin untuk menyantet orang, kata Pak Kuncen. Iya Pak, betul sekali. Aku takut salah jalan. Aku manusia biasa yang belum mengendalikan hawa nafsu, kataku. Takdir tak bisa ditolak, Dek. Seperti Bapak ini, takdir Bapak sebagai juru kunci. Bapak bertugas menyambungkan orang yang ingin ketemu dengan Kanjeng Ratu. Sebelumnya Bapak bilang pada orang-orang itu, jangan meminta dan memuja pada Kanjeng Ratu, karena Kanjeng Ratu tak suka. Tapi mereka memaksa meminta kekayaan dan lain-lain. Sehingga ada sendiri tahu yang datang bukan Kanjeng Ratu, tapi mereka. Ya, yang mereka pikir itu Kanjeng Ratu, kata Pak Kuncen. Ya Pak, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta, kataku. Nah, mungkin itu alasan Kanjeng Ratu pernah menemui adik dan mengundang adik bertemu dengannya. Kok Bapak, aku pernah bertemu dengan Ibu Ratu, kataku. Bapak tahu karena ada yang memberitahu. Dan kenapa kamu gak menemui Kanjeng Ratu, kata Pak Kuncen. Aku belum ada kepentingan bertemu Ibu Ratu. Apa kamu gak kepikiran ingin kaya raya? Bapak yakin kalau kamu minta pasti diberi. Kamu pernah bertemu Nyimas itu? Penawarannya masih berlaku bila kamu ingin kaya, kata Pak Kuncen. Enggak Pak, aku gak ingin kaya dengan jalan tak benar. Jujur, aku merasa berkecukupan dengan apa yang kupunya, kataku. Nah, padahal banyak orang rela menjual iman, mengorbankan anak istri demi harta dari pesugihan. Manusia terlalu bodoh percaya begitu saja pesugihan bikin kaya. Mereka tidak tahu, dari begitu banyak orang yang melakukan pesugihan, hanya sedikit yang berhasil. Pertama, karena juru kunci itu palsu, hanya mencari uang dari syarat yang harus dibeli. Juru kunci itu bahkan tak bisa menyambungkan dengan jin pesugihan. Dan yang kedua, orang tersebut tak ada bagian rezeki dari pesugihan. Betapa ruginya orang itu uang hilang. Keluarga meninggal, dikorbankan, kekayaan tak didapat. Bahkan orang yang sudah punya bagian pun bisa gagal karena tak mampu memenuhi syarat yang berat, kata Pak Kuncen. Tapi Pak, aku bingung. Kenapa aku mesti mengalami ini dan untuk apa? Itu takdir, Dek. Jalani saja. Nanti adik menemui pencerahan dengan sendirinya. Jalani takdir walau apapun itu. Tuhan tak menciptakan apapun dengan sia-sia. Banyak orang miskin masuk surga karena sabar dalam menghadapi ujian kemiskinan. Tapi banyak orang kaya masuk neraka karena tak mengeluarkan zakat dan menolong orang miskin. Banyak rakyat jelata masuk surga karena kerja keras meraih rezeki yang halal. Tapi banyak pemimpin masuk neraka karena zalim. Ingat Dek, jalani takdir dan ingat, akhir apapun takdir adik itu merupakan hal penting. Harta, derajat, tahta, atau keturunan tak pengaruh. Jadilah dirimu sendiri. Cari kekuranganmu sendiri, keburukanmu sendiri, perbaikilah. Jangan dulu berpikir merubah dunia atau orang lain. Rubahlah dirimu jadi lebih baik, kata Pak Kuncen. Sungguh, pelajaran berharga ku dapat hari ini. Benar kata Pak Ustadz, kebenaran bisa datang dari siapa saja. Jangan menilai seseorang dari penampilannya, tapi nilai dari kata dan perbuatannya.
Wah, udah malam. Bapak pulang dulu. Adik-adik, lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya, kata Pak Kuncen. Makasih Pak atas ujangannya, kataku. Bapak pulang dulu. Sampurasun. Pak Kuncen melangkah pergi, meninggalkan kami. Aka, Kanjeng Ratu itu siapa sih? Apa sama dengan cerita orang-orang? Tanya Denny. Nanti kamu akan tahu sendiri, kataku. Aku tersenyum memandang ke tengah laut yang gelap, dan di sana terlihat sosok wanita cantik bercahaya tersenyum manis padaku. Terima kasih atas pelajaran tentang hidup, kataku dalam hati, dan sosok itu perlahan menghilang bersama deburan ombak. Gimana teman-teman? Ujangan apa yang bisa kalian amalkan dari sosok tersebut yang menemui Aka? Semoga teman-teman bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, agar lebih baik dari sebelumnya. Admin undur diri, semoga terhibur dan tentunya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.